Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Saudaraku seiman, Jibril adalah malaikat yang muncul dalam ajaran agama samawi. Dalam ajaran agama samawi, Jibril dianggap sebagai pemimpin malaikat dan bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali di dalam Al-Quran. Qul man kana aduwwan lil Jibrila fa innahu nazalahu ala qalbika bi'idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa kutubihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Katakanlah, siapa yang menjadi musuh Jibril, padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah sebagai pembenaran terhadap apa kitab-kitab yang terdahulu dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 97 hingga 98. Dan Jibril juga disebut dalam Al-Quran di Surah At-Tahrim ayat 4. In tatuba ilallah faqad sagat qulubakuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, sungguh hati kamu berdua telah condong kepada kebenaran. Dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan dia Nabi, sesungguhnya Allah lah pelindungnya. Demikian juga Jibril dan orang-orang mukmin yang soleh. Selain itu, malaikat-malaikat juga ikut menolong. Itulah 2 surah dalam Al-Quran yang menyebutkan malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran, Jibril memiliki beberapa julukan seperti Ar-Ruh, Al-Amin, dan Ruh Al-Qudus dan lainnya. Saudaraku seiman, lalu bagaimana bentuk fisik malaikat Jibril? Bentuk fisik Ruhul Qudus atau malaikat Jibril ada tertera dalam uraian mengenai kisah Nabi Muhammad SAW. Kala beliau mendapat wahyu kali kedua dan Nabi menuntut untuk bertemu atau melihat rupa asli sang utusan Tuhan dari langit dalam rupa yang asli, atau bagaimana sesungguhnya zat wujud Jibril tanpa rupa samar, sebagaimana di kali yang lain sang utusan Ruhul Qudus selalu nampak dalam rupa seorang manusia biasa. Ruhul Qudus tampak wujudnya dengan 600 sayap antara masyrik dan maghrib, atau antara barat dan timur. Sayap dan busana kebesarannya putih laksana mutiara yang larut, dengan rupa yang begitu elok dan rupawan, dan dengan kekuatan yang dahsyat penuh mukjizat. Malaikat Jibril adalah malaikat yang menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya Maryam, dan juga malaikat yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kisah suci perjalanan Isra Mi'raj, sesampainya di pos perjalanan Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak sanggup lagi mendampingi Rasulullah SAW untuk terus naik menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, "Aku sama sekali tidak mampu mendekati Allah. Perlu 60.000 tahun lagi aku harus terbang. Itulah jarak antara aku dan Allah yang dapat aku capai. Jika aku terus juga ke atas, aku pasti akan hancur luluh. Maha suci Allah." Ternyata malaikat mulia Jibril alaihissalam pun tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat Jibril alaihissalam,
dipilihlah wujud yang paling rupawan. Ia dilengkapi dengan 600 sayap, masing-masing sepanjang jarak antara penjuru paling timur dengan penjuru paling barat. Begitu penciptaan selesai, berdirilah malaikat Jibril memandangi dirinya yang rupawan, seraya berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, adakah Engkau menciptakan makhluk yang lebih tampan daripada diriku?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Tidak." Mendengar jawaban Allah seperti itu, perasaan Jibril berbunga-bunga, dan sebagai ungkapan rasa syukurnya yang mendalam, ia mengerjakan sholat 2 rakaat, yang setiap rakaatnya dilakukan selama 20.000 tahun. Setelah selesai mengerjakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai Jibril, begitu bersungguh-sungguh engkau mengerjakan sholat, demikian engkau telah penyembahan kepadaku dengan penyembahan yang tiada bandingnya. Tetapi ketahuilah hai Jibril, bahwa pada akhir zaman nanti akan lahir Nabi yang terhormat yang aku sayangi. Dia bernama Muhammad. Dia memiliki umat yang lemah, yang banyak melakukan dosa. Sekiranya umat yang bergelimangan dosa itu mau mengerjakan sholat 2 rakaat, sekalipun sholatnya banyak kekurangan, waktunya pun tergesa-gesa dan tidak konsentrasi, maka demi kemuliaan dan keagunganku, sungguh sholat mereka itu lebih aku sukai daripada sholatmu. Mengapa? Karena sholat mereka berdasarkan perintahku, sedangkan sholatmu itu bukan berdasarkan perintahku." Lalu Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, lalu apakah balasan yang bakal engkau berikan atas ibadah mereka?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Balasan yang bakal aku berikan adalah surga ma'wa." Begitu mendengar kata-kata surga ma'wa, Jibril memohon izin kepada Allah agar diperkenankan melihatnya. Maka Allah pun mengabulkan permohonan Jibril itu, sehingga dia segera berangkat menuju surga tersebut. Dia bentangkan seluruh sayapnya, lalu terbang untuk menempuh jarak yang amat jauh tak terperkirakan. Setiap kali dia membuka sepasang sayapnya, maka dia berhasil menempuh jarak sejauh 300.000 tahun perjalanan. Begitu juga setiap menutupkan sayap. Padahal ia terbang selama 300 tahun, serta memiliki sayap 300 pasang sayap atau 600 buah. Namun sejauh itu, ia belum berhasil mencapai tujuan. Setelah merasa begitu letih, dia pun beristirahat di sebuah pohon raksasa. Dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengadu, "Ya Allah, apakah perjalananku telah sampai separuhnya, ataukah baru 2/3, atau bahkan separuhnya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai Jibril, walaupun kau mampu terbang 300.000 tahun dengan sayap-sayapmu yang sudah ada, dan aku tambah lagi 600 sayap, niscaya tidak kau bisa mencapai 1/100-nya, yaitu 1%-nya. Itulah keistimewaan yang akan aku berikan kepada umat Muhammad yang mau mengerjakan sholat." Saudaraku seiman, rahimakumullah, betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa selalu bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Demikian tentang kisah penciptaan malaikat Jibril alaihi salam. Semoga bisa menjadi manfaat dan pengetahuan untuk kita semua. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.